miliki tak akan kamu nikmati jika kamu sakit. Selamat malam Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Perkenalkan saya Christina Luma yang akan memandu jalannya webinar kita pada malam hari ini. Saya mau tanya dulu, apakah suara saya sudah terdengar jelas di tempat Bapak Ibu semua? Mohon dijawab di kolom chat ya Bapak Ibu. Bu Evi jelas. Pak Maksi jelas. Terima kasih Pak Maksi, selamat malam, Mataram hadir. Malam Bu, jelas Bu, Ibu Ervina. Selamat malam Bu Ervina. Oma Noni, makasih Oma. Cynthia Chandra, jelas sekali, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, webinar kita kali ini akan membahas tentang pengobatan timur, aromaterapi, Rosevara Essential Oil. Apa itu Rosevara Essential Oil dan apa saja manfaatnya bagi kesehatan? Serta bagaimana cara mengaplikasikannya agar bisa membawa kesembuhan bagi kita. Lalu bagaimana sih terapi sehat tanpa minum obat itu? Hanya dengan mengaplikasikan aromaterapi. Webinar kita kali ini sangat spesial Bapak Ibu. Pasti sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, ayo silakan dijapri lagi undangannya biar semakin ramai peserta webinar kita pada malam hari ini. Silakan dicatat lagi keluarganya ya Bapak Ibu. Pekanbaru hadir. Makasih Pak Jamal, suaranya jelas. Silakan undang lagi undangannya Bapak Ibu ya, biar semakin full ruang Zoom kita pada malam hari ini. Baik, sambil Bapak Ibu japri-japri undangannya, kita dengarkan testimoni kesembuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gede Suparyana dari Mataram. Selamat malam Pak Gede. Ya, malam Kak Christina Luma. Apa kabarnya suara saya jelas Mataram? Ya, sudah jelas Pak. Silakan Pak ya, saya berikan waktunya, silakan. Oke, saya ambil alih Kak Christina. Ya, teman-teman, terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya dan juga salam kenal untuk sahabat Paras seluruh Indonesia. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya, perkenalkan dulu, nama saya Gede Suparyana, biasa dipanggil Beli Gede dari Mataram. Ya, nah saya bersyukur sekali berada di kendaraan yang tepat, yaitu di Paras Sada Nusantara. Ya, seperti pepatah mengatakan, kesehatan adalah anugerah yang terindah, tetapi kadang kita suka lupa mensyukuri. Nah, jadi pada malam hari ini, agar saya tidak lupa, saya sangat bersyukur berada di Paras ini. Kenapa saya begitu bersyukur? Ya, saya sedikit bercerita. Saya bergabung 2016 di Paras. Itu karena melihat postingan sahabat baik saya di WA story-nya, yaitu Bapak Putri Eka Suryawan tentang Paras waktu itu. Nah, ada tulisan Paras, saya langsung japri beliau. Pak Putu, Paras ini apa? Nah, beliau bilang, ini adalah minyak produksi asli dari saya.
Nah, nantinya ini akan booming. Ini akan membantu proses kesembuhan orang-orang, katanya Pak Puteka waktu itu. Nah, saya tidak pikir panjang. Saya langsung ikut, saya bilang gitu. Saya tidak pernah berpikir produknya apa, kemudian marketing plan-nya apa. Tetapi saya waktu itu ikut karena saya paham betul siapa Pak Puteka. Pak Puteka itu puluhan tahun bergrup di bidang herbalis. Nah, kebetulan saya juga sama dengan beliau. Jadi saya yakin sekali apa yang dikatakan oleh Pak Puteka Suryawan itu pasti benar. Nah, begitu bergabung di 2016, produk Paras itu tidak banyak, ya. Yang saya kenal waktu itu hanya beberapa, 3, Paras Natural Oil, Paras Care, sama sabun kecantikan waktu itu. Tapi walaupun waktu itu Paras Natural Oil itu semangat kita luar biasa dan banyak memberikan bukti-bukti, bukan janji Paras. Nah, seiring dengan waktu ternyata Paras terus berinovasi. Nah, pada malam ini akan dibahas tentang Rose Para, yaitu tentang aromaterapi atau minyak esensial. Nah, ini yang membuat saya semakin semangat di Paras. Ini yang membuat saya begitu bangga dan bertahan dan begitu happy. Kenapa? Dulu saya yakin dengan minyak yang dibalur saja bisa menyembuhkan. Tapi Pak Puteka meluncurkan sebuah produk yang mereknya Rose Para, yaitu minyak esensial, di mana penggunaannya sangat praktis. Cukup melalui aroma, yaitu dengan penciuman itu bisa menyembuhkan. Waktu itu saya sedikit bingung juga, waktu sebelum diluncurkan, idenya Pak Puteka itu menjelaskan seperti itu. Akhirnya begitu diluncurkan, sekarang ada 15 varian Rose Para, ya. Nah, ternyata apa yang dikatakan Pak Puteka itu benar, karena saya buktikan sendiri. Begitu diluncurkan produk-produknya, saya semua produk saya rasakan. Nah, salah satu waktu itu ada namanya lemongrass, ya. Lemongrass ini itu dari serai, ya, minyak serai. Nah, waktu itu saya sedang gatal, kulit saya gatal, saya coba gunakan minyak serai ini. Ternyata gatal saya hilang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya punya keponakan waktu itu asma. Asmanya tidak kunjung sembuh. Bawa ke rumah sakit, kambuh lagi. Bawa ke rumah sakit, kambuh lagi. Waktu itu umurnya baru berapa bulan. Akhirnya saya sarankan, coba pakai lemongrass ini. Akhirnya dengan lemongrass, akhirnya ponakan saya sembuh hingga sekarang, tidak kumat lagi asmanya. Itu hanya lemongrass loh. Hanya 50.000 sudah bisa menyembuhkan. Dan cara pemakaiannya sederhana sekali. Nah, kebetulan kenapa saya suka menggunakan Rose Para aromaterapi ini? Ya karena penggunaannya sangat praktis sekali. Ini hanya dengan menggunakan diffuser, ya. Diffuser, uapnya kita hirup, dan menghirupnya ini bukan saya sendiri. Nah, jadi bukan saya sendiri yang menghirup. Ini satu ruangan, siapapun yang ada di sekitar ini juga menghirupnya. Jadi ini adalah bisa untuk banyak orang, tapi satu kita gunakan. Jadi murah sekali. Itu yang membuat saya begitu semangat menggunakan Rose Para ini. Cara pemakaiannya yang sangat sederhana. Cukup menggunakan penguapan ini, menggunakan diffuser, semua orang menggunakannya. Ya, tidak saya sendiri. Bahkan istri saya, anak saya yang ada di ruangan ini. Ruangan saya jadi bersih. Ya, nah terutama yang ruangan ber-AC sangat disarankan memakai aromaterapi ini. Nah, yang paling saya terkesan ketika pandemi COVID. Ya, saya benar-benar diuji itu, benar enggak produk Rose Para ini manjur. Nah, waktu COVID itu saya mengalami penciuman yang terganggu penciuman saya, tidak bisa mencium aroma apapun. Nah, akhirnya saya melakukan di kamar, mengurung diri di kamar. Saya hanya menghidupkan diffuser waktu itu, diffuser 3 aroma, lemongrass, eucalyptus, sama peppermint. Itu saya terus hidupkan tanpa putus. Nah, saya lakukan ditambah dengan minyak angin, ya. Nah, jadi
diffuser saya hidupkan terus. Nah, saya hirup, terus saya hirup. Karena praktis sekali, tidak perlu lagi memasak air hangat, kemudian ini. Cukup uapnya saya hidupkan. Dan dalam waktu singkat itu sangat membantu sekali. Penciuman saya terbantu. Dan kemana-mana saya selalu pakai peppermint ini. Peppermint sama eukaliptus ini. Nah, di masker saya olesin di masker. Dan omset saya sangat luar biasa ini. Ya, karena saya selalu di kantong bawa ini dan orang nanya apa itu. Kadang-kadang saya tetesin orang di maskernya. Ya cukup bagus. Nah, jadi penjualan sangat bagus di ini. Nah, di samping itu, saya juga sangat suka menggunakan ini nano spray ini. Nah, ini untuk wajah, ya, sangat bagus sekali untuk menjaga wajah kita agar tetap cerah. Nah, jadi tinggal semprot saja, praktis sekali penggunaannya, ya. Nah, tinggal semprot. Nah, ini yang membuat saya begitu tertariknya dengan Rosé Para. Nah, yang paling saya suka di antara 5, sebenarnya semuanya bagus, tetapi yang paling favorit bagi saya adalah ini. Rosé Para Cendana, ya, atau sering disebut sandalwood. Nah, katanya menurut beberapa referensi saya coba buka, ini adalah aroma keberuntungan, ya. Ini aroma keberuntungan. Dan juga ini membuat kita fokus. Jadi saya selalu menggunakan ini, selalu saya bawa, ya. Saya tumpahkan teteskan di tangan, kemudian segosok-gosok. Sambil saya hirup, ya. Hirup aromanya luar biasa banget, luar biasa sekali. Ini memberikan saya rasa tenang. Itu jadinya dengan kita membuat rasa tenang, otomatis hormon-hormon kita akan muncul, ya. Seperti kata orang, hati lapang, rezeki datang. Nah, makanya di sini magnet rezeki akan tarik menarik, ya, akan menarik karena hati kita jadi lapang. Nah, dengan saya menghirup ini benar-benar lapang, benar fokus. Apalagi kalau saya lagi mau meditasi saya biasanya menghidupkan diffuser atau saya gosok-gosok ini. Nah, agar saya benar-benar fokus. Dan saya selalu menggunakan kalau di seminar offline itu diffuser saya pasti hidup. Nah, saya selalu hidupkan diffuser, saya selalu bawa ke ruangan, selalu saya teteskan, tidak main-main, 10-15 tetes cendana. Saya tidak takut korban untuk cendana ini, karena ini aroma keberuntungan. Ya, dan benar, rata-rata seminar saya goal gitu, ya, berhasil. Nah, karena saya sangat yakin dengan aroma keberuntungan ini. Nah, jadi ini selalu saya gunakan. Jadi sekarang ini ada 15 aroma, semua sudah saya rasakan dan gunakan. Nah, jadi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, yang belum menggunakan Rosé Para, aromaterapi Rosé Para, produk dari Paras, silahkan, ya, silahkan pesan. Terus bagaimana manfaatnya? Nah, saran saya tonton di video One App, ya. Di video One App itu sudah jelas sekali. Di sana nanti dijelaskan tentang Rosé Para. Itu Ibu Sadwi Prani sangat lugas, sangat detail menjelaskan tentang Rosé Para, tentang produk-produk Paras lainnya. Nah, jadi Rosé Para dikombinasi dengan produk Paras yang lain, dengan minyak paras, dengan Samplus, itu sangat membantu sekali proses kesembuhan. Ini pengalaman pribadi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, ya, untuk sahabat Paras semua. Selamat malam, sahabat Paras. Salam sehat, kaya bahagia. Terima kasih. Terima kasih Pak Gede untuk testimoninya. Saya pun menggunakan Rosé Para Cendana ini, Pak Gede. Tetapi saya gunakannya untuk keluhan GERD saya. GERD, ya. Karena GERD itu menyebabkan saya
mengalami ketakutan yang luar biasa. Jadi kalau saya hirup cendananya, saya jadi lebih tenang, lebih percaya diri, rasa takutnya jadi hilang. Ya, jadi saya juga kemana-mana bawa Rosevara cendana ini. Terima kasih Pak Gede untuk testimoninya. Selanjutnya kita masuk ke pemateri utama kita Bapak Ibu ya. Beliau seorang ibu dari 2 orang anak, seorang apoteker. Setelah lulus dari Universitas Farmasi di Surabaya, beliau sempat berkarir di sana sebelum beliau memutuskan untuk kembali ke Bali. Saat ini beliau berprofesi sebagai apoteker penanggung jawab di sebuah apotik dan juga di kantor penjualan produk kesehatan di kota kelahiran beliau di Tabanan. Beliau bergabung di Faras dari tahun 2016. Beliau sangat berpengalaman dalam bidang pengobatan tradisional, terutama dalam menangani para pasien dengan produk Faras. Beliau sudah berpenghasilan ratusan juta per bulan dan juga sudah mendapatkan begitu banyak reward dari Faras. Seperti mobil, membangun rumah mewah dari hasil berbisnis Faras, dan juga keliling Indonesia bahkan luar negeri gratis dari Faras. Daripada penasaran, mari kita sambut Ibu Dwi Yuniati Esfam APT. Christine. Malam Bu. Malam. Wah, Bu Christine cantik sekali. Terima kasih, Ibu juga cantik. Suara saya bagaimana? Jelas Bu, aman? Dari Labuan Bajo jelas, aman. Ya. Ya, semoga tidak ada pesawat Bu ya. Nanti lewat Amin. pesawat Malam di atas tidak ada pesawat sementara di Labuan Bajo Bu. Oke, ya. Saya ambil alih Bu ya. Terima kasih banyak. Silakan Bu. Ya, oke. Teman-teman semua apa kabar? Ada 560 orang yang sudah hadir di ruangan Zoom. Malam ini saya senang sekali ya, bahagia sekali bisa ketemu teman-teman. Semoga teman-teman juga bahagia ketemu saya malam hari ini. Walaupun jamnya ini kita agak malam karena kita menunggu beberapa teman-teman yang lagi menunaikan ibadah tarawih ya. Kalau di Bali ini mungkin sudah pada bisa ngikutin, cuman yang untuk di wilayah barat mungkin belum bisa. Kita sambil nunggu, mungkin nanti bisa mulai dulu sambil ini ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti di belakang bisa kita sambil tanya jawab. Ada siapa saja ini? Ada Pak Maksi loh di sini. Ada Bu Anissa, ada Bu Haji Halidah. Aduh, thank you. Ada Pak David, ada Mbak Mila, ada Bu Renata. Ada Bu Renata, ada Bu Nelly, ada Bu Fitri Harmas, Bu Sukarni, Yoyan Soekarto, banyak banget. Saya nggak sebut semua, intinya senang sekali bisa ketemu. Siapa yang dari Hong Kong juga ada tuh. Salam dari Papua tuh, dari Hong Kong juga ada, dari Medan banyak banget ya. Dari Timor Leste mana? Biasanya kan hadir tuh. Siapa yang malam ini? Nah, saya ucapkan selamat ya yang malam ini buat teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa. Semoga dilancarkan puasanya. Ini hari keberapa? Hari keempat ya? Hari keempat, semoga lancar sampai akhir. Bagaimana teman-teman yang hari ini sudah menjalankan ibadah puasa lancar tanpa ada gangguan ya? Timor Leste hadir, oke. Boleh sharing nggak beberapa teman-teman? Adakah yang selama ini teman-teman sendiri yang mengalami keluhan tapi ibadahnya lancar selama puasa menggunakan produk Faras? Ayo, ada nggak? Atau mungkin teman-teman punya customer atau punya pelanggan yang ternyata biasanya itu harus selalu konsumsi obat siang hari. Nah, akhirnya selama menjalankan ibadah puasa terbantu dengan menggunakan produk Faras. Ada nggak?
saya ada ya, saya punya testimoni satu orang dari Jakarta. Namanya Ibu siapa namanya? Ibu Evana namanya ya. Saya lihat namanya. Ya. Oh sorry, namanya Ibu Erna. Hadir nggak beliau, Ibu Erna dari Jakarta? Nah, beliau bilang kayak gini nih. Ini di HP saya nih. Nggak kelihatan ya. Bagaimana Bu? Tadi saya tanya. Puasanya lancar? Beliau jawab, Alhamdulillah Ibu, puasa saya lancar dan kuat. Beda sama tahun lalu sebelum saya kenal Faras, Bu. Tahun lalu saya nggak kuat puasa karena asam lambung saya. Perut ini kalau diisi makanan langsung sakit. Nah, sekarang kalau nggak diisi makanan langsung sakit, Bu. Nah, sekarang saya kuat puasanya. Senang banget, Bu, bisa melakukan ibadah puasa dengan baik karena menggunakan produk Faras yang Ibu tawarkan. Terima kasih ya, senang sekali. Nih, chatnya beliau, Bu Erna. Senang pokoknya, teman-teman. Banyak lagi ya saya, tapi nggak bisa bacain satu-satu. Tapi saya mau tahu, ada nggak teman-teman hadir di sini? Sebelum saya berbagi tips nih, buat mungkin ada yang hadir yang baru tahu produk Faras. Mungkin malam hari ini ada yang baru nggak? Ada yang baru tahu produk Faras? Ada yang baru tahu atau baru pakai produk Faras? Mungkin minggu ini atau bulan ini. Sudah hari ke-6 ya? Tuh, nggak terasa ya, sudah seminggu ya Bu. Bu Haji Halidah Kanun. Bunda saya ini. Ternyata sudah hari ke-6. Ada yang mau sharing nggak? 1-2 orang? Ada yang mau? Sebelum saya bagikan tips. Saya sebenarnya aktif sekali di media sosial. Teman-teman kalau follow akun Facebook saya atau IG saya, TikTok dan YouTube. Jadi teman-teman silahkan searching ya di sana di medsos saya dikenal dengan nama Sadwi Prani Faras. Jadi akhir-akhir ini saya banyak sekali memberikan tips puasa untuk teman-teman agar tetap bisa ibadahnya lancar tapi tidak mengganggu gitu untuk tidak terganggu dengan keluhan ya. Jadi saya sarankan teman-teman kita punya produk Faras gitu ya. Kalau teman-teman sering ikutin webinar saya, sering ikutin konten-konten saya sering cerita kalau pengobatan itu tidak harus diminum gitu kan ya. Jadi tradisi zaman dulu nenek moyang kita ya, banyak juga sejarah literatur primbon-primbon kitab-kitab pengobatan yang menjelaskan bahwa tidak semua pengobatan itu harus diminum, teman-teman. Ya, terbukti Faras cukup dengan dibalurkan bisa membantu banyak keluhan. Ya, baik itu nyeri sendi, putus-putus kah? Tes. Halo, suara saya putus-putus? Tidak, Bu, bagus. Bagus. Lebih bagus kalau begini atau lebih jelas saya pegang? Sama? Jelas pegang, Bu. Bagus. Jelas dipegang. Oke, baik. Ya, jadi tidak harus diminum intinya ya. Tradisi dan sejarah membuktikan bahwa pengobatan itu dengan cara buktinya Faras sudah membuktikan hanya dengan dibalur banyak keluhan terbantu ya, migrain, sakit kepala, pusing, mual, emah gitu ya, gampang lelah, letih, lesu itu terbantu hanya dengan balur produk Faras gitu. Nah, ini akan sangat relevan ketika teman-teman saat ini menjalankan yang namanya ibadah puasa yang tidak boleh minum atau mengkonsumsi makanan tertentu termasuk obat ketika siang hari selama menjalankan puasa. Jadi silahkan
manfaatkan tradisi leluhur kita ini untuk membantu gitu. Misalkan nih teman-teman ada nyeri, gampang pusing atau gampang migrain atau punya gampang kembung atau punya emah gitu ya. Silahkan balurkan produk Faras yang teman-teman suka. Silahkan dipilih apa saja. Mau Faras klasik boleh, mau natural, mau Avara, mau care, mau roll, silahkan ya. Balurkan sesering mungkin di bagian yang nyeri dan di bagian yang perut ya untuk mengatasi keluhan atau mengurangi keluhan selama teman-teman menjalankan ibadah puasa. Jadi tidak harus konsumsi obat, yang penting bisa rutin balurkan, itu pasti akan sangat membantu. Buktikan saja ya. Itu yang pertama. Jadi manfaat Faras tanpa diminum sudah bisa membantu mengurangi keluhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, manfaat Faras selama puasa adalah yang kedua bisa membantu merelaksasi tubuh. Ya, selama teman-teman ibadah puasa siang hari, jika masih beraktivitas aktif itu bagus sebenarnya. Ya, masih ngantor, masih kerja, masih ngurus anak, masih ngurus suami, itu sebenarnya sangat bagus. Nah, minyak Faras di sini sangat membantu teman-teman untuk mengurangi ketegangan, mengurangi stres. Jadi mengurangi rasa cemas atau rasa tegang ketika masih ngantor atau masih bekerja tadi. Caranya apa? Cukup ambil Faras, dihirup aroma, itu sebenarnya sudah membantu, atau tinggal di roll saja. Kalau teman-teman yang suka hanya roll saja, kita ada ya produk yang roll kayak gini, silahkan tinggal di roll saja, mau di bagian kening, mau di bagian ubun-ubun, mau di bagian yang nyeri, atau di bagian tengkuk yang paling sering ya, di pundak, di tengkuk itu yang paling sering. Dengan hanya membalur atau merol saja dengan dengan Faras Care Roll ini, itu sudah bisa menurunkan ketegangan atau merelaksasi tubuh atau meringankan tubuh kita. Coba saja buktikan ya, hanya dengan roll. Karena beberapa minyak itu mempunyai seperti yang VR79 atau Care ini, sifat minyaknya adalah energizing. Itu ya. Itu yang kedua, teman-teman bisa merelaksasi, menurunkan stres dan ketegangan. Yang ketiga, manfaat Faras jika teman-teman bisa pakai rutin selama menjalankan ibadah puasa, itu bisa meningkatkan kualitas tidur ketika malam hari. Nah, itu penting sekali. Kenapa? Karena teman-teman, saya yakin pasti durasi tidurnya pasti berkurang. Ya, karena jadwal hidup kita atau gaya hidup kita selama puasa pasti berubah, otomatis jadwal tidurnya saya yakin pasti akan berkurang. Nah, ketika teman-teman bisa balurkan rutin, ya terutama menjelang tidur malam, itu saran saya pakai yang dibalur. Ya, yang dibalur itu pilihannya ada 3. Ada Faras klasik, ada Faras natural kayak gini, dan ada Avara. Ini bisa dipakai. Ya, bisa dipakai 3 produk. Silahkan teman-teman pilih. Pakailah minyak yang dibalur ini untuk teman-teman pakai sebelum menjelang tidur malam. Balurkan terutama di sepanjang tulang punggung dan telapak kaki. Itu ya, itu akan sangat membantu teman-teman tidur malam nyenyak. Ketika teman-teman bisa mendapatkan deep sleep atau tidur yang nyenyak kondisi malam hari, itu bangun pagi untuk mau sahur itu jauh lebih segar gitu ya, lebih segar. Sahur segar, otomatis aktivitas yang juga lebih aktif, lebih segar juga. Itu ya, itu 3 manfaat yang sangat penting sekali yang teman-teman bisa pakai selama teman-teman menjalankan ibadah puasa. Jadi tidak akan mengganggu jalannya puasa. Gitu ya. Jika teman-teman menjalankan ibadah puasa, silahkan terapkan itu. Jika teman-teman yang non-muslim, silahkan sampaikan informasi ini. Semoga informasi ini akan sangat membantu. Gitu ya. Buktinya saya sudah banyak sekali yang terbantu seperti yang saya chat tadi. Gitu ya. Oke, semangat ya. Di Faras kita berbagi info. Oke ya. Produk Faras ada, tapi yang Rosevara belum. Oke, nanti saya jelaskan ya, Kak Evi. Bu, saya baru konsumsi minyak Faras, bagaimana cara pemakaiannya kalau asam lambung naik? Tadi saya sudah jelasin sekilas ya, Ibu ya. Jadi pakailah rutin di bagian perut sampai dada. Itu balurkan sesering mungkin, sepanjang tulang punggung telapak kaki cukup
3 kali saja, menjelang tidur dan habis mandi pagi dan habis mandi sore. Lakukan rutin. Ya, kalau asam lambung, mah itu sudah banyak sekali yang terbantu. Yang penting rutin, ikuti cara pakai gitu. Kalau di bagian perut, Ibu kombinasikan Faras Klasik dan Avara ini bagus. Karena Avara ini sangat manjur untuk kembung. Ya, kalau mahnya karena kembung ini bagus. Avara kombinasikan dengan Faras Klasik ini, ya. Itu. Dan satu lagi, usahakan konsumsi air putih sedikit-sedikit tapi rutin. Ya, kalau makanan padat jangan terlalu sering, maksimal 4-5 kali satu hari. Itu ya kalau untuk mah. Oke, ya. Teman-teman, malam hari ini tugas saya adalah sharing tentang aromaterapi. Walaupun sedikit-sedikit saya akan ulas juga produk Paras yang lain. Baik, untuk mempersingkat waktu saya izin share ya, izin share slide. Sambil saya share slide, silahkan teman-teman bertanya semaksimal mungkin. Kapan waktu saya akan jawab. Apakah slide saya sudah terlihat jelas, teman-teman? Sudah terlihat jelas? Bentar. Baik, sudah terlihat jelas ya. Ya. Saya punya satu video. Semoga video ini teman-teman bisa dengarkan dengan baik. Kalau nggak kedengaran suaranya, mohon di komen biar saya bisa perbaiki ya. Sobat Indonesiawan, tahu nggak kalian, kalau penyakit di tubuh kita ternyata bukan hanya disebabkan oleh pola makan saja. Kedengaran teman-teman? Sebelum saya lanjut, suaranya dengar? Jelas, baik. Tapi faktor terbesarnya adalah masalah spiritual sebesar 50%, psikis sebesar 25%, sosial sebesar 15%, dan fisik sebesar 10%. Para profesor yang meneliti hal tersebut bahkan menegaskan beberapa masalah emosi yang bisa membuat kita sakit-sakitan. Inilah beberapa di antaranya. Yang pertama, marah selama 5 menit akan menyebabkan sistem imun tubuh kita mengalami depresi selama 6 jam. Yang kedua, dendam dan menyimpan kepahitan akan menyebabkan imun tubuh kita menjadi mati. Dari situlah bermula segala penyakit seperti stres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rematik, artritis, dan stroke atau pendarahan atau penyumbatan pembuluh darah. Yang ketiga, jika kita sering membiarkan diri kita stres, maka kita sering mengalami gangguan pencernaan. Yang keempat, jika kita sering merasa khawatir, maka kita mudah terkena penyakit nyeri punggung. Yang kelima, jika kita mudah tersinggung, maka kita akan cenderung terkena penyakit insomnia atau sulit tidur. Jika kita sering mengalami kebingungan, maka kita akan terkena gangguan tulang belakang bagian bawah. Yang ketujuh, jika kita sering membiarkan diri kita merasa takut yang berlebihan, maka kita akan mudah terkena penyakit ginjal. Yang kedelapan, jika kita suka negative thinking, maka kita akan mudah terkena dispepsia atau penyakit sulit mencerna. Yang kesembilan, jika kita mudah emosi atau cenderung pemarah, maka kita dapat rentan terhadap penyakit hepatitis. Jadi, Sobat Indonesiawan, ternyata untuk hidup sehat itu simpel banget. Cukup kondisikan hati kita senang dan gembira. Ingat kata pepatah, hati yang gembira adalah obat. Oke. Teman-teman nyimak tadi ya. Ternyata fisik itu pengaruhnya hanya berapa persen dari tubuh. Teman-teman tadi nyimak, kecil sekali ya dibandingkan dengan emosi, mental, dan spiritual kita. Itu 80% mempengaruhi kondisi kesehatan dalam tubuh kita. Betul ya? Tadi dibilang, bukan saya yang bilang, tapi para peneliti sudah mengatakan itu. Gitu ya. Teman-teman, tadi ada yang masih ingat, kalau kita marah selama 5 menit, apa yang akibatnya ketika kita marah selama 5 menit? Ada ingat tadi? Tadi dikatakan apa? 6 jam depresi imun. Luar biasa. Ya,
Ayo, luar biasa. Marah 5 menit, imun kita depresi selama 6 jam. Kalau kita dendam, tadi dikatakan apa? Sel imun tubuh kita mati. Kalau kita stres, tadi dibilang apa? Ada yang mencatat nggak? Kalau kita stres, itu menyebabkan kita punya masalah pencernaan. Khawatir menyebabkan nyeri punggung. Mudah tersinggung menyebabkan insomnia. Takut itu penyebab penyakit gagal ginjal. Gitu. Ya, tadi dikatakan dari situlah kemudian mulai timbul penyakit secara fisik. Itu ceritanya tadi ya. Seperti kolesterol, jantung, artritis, stroke, dan lain-lain. Gitu. Nah, dari situ sebenarnya teman-teman sudah harus mulai memahami gitu ya. Jika saat ini teman-teman kondisinya adalah sebagai pendamping orang sakit, teman-teman wajib paham itu. Ya, bahwa tadi dikatakan pengaruh emosi itu sebenarnya jauh lebih berperan penting dalam kondisi pemulihan terhadap pasien gitu kan. Jadi kalau teman-teman saat ini saya bilang sebagai pendamping orang sakit atau teman-teman adalah sebagai penjual obat kesehatan nih sekarang. Apa yang teman-teman lakukan ketika teman-teman tahu kondisi itu? Ayo, apa? Wajib paham di situ ya. Apa yang harus teman-teman lakukan ketika mendampingi pasien Anda atau customer Anda yang lagi sakit? Terkait pernyataan yang tadi. Apa yang harus teman-teman lakukan? Menjaga kondisi tidak hanya fisik. Ya, oke, sentuhan cinta, oke, membuatnya gembira. Yes, apalagi? Oke, salah satunya ya. Berikutnya, teman-teman bisa menjaga untuk membuat situasi menjadi tetap netral. Jangan malah kita membuat situasi semakin panas gitu ya, mengompor-ngompori gitu. Ya kalau bisa kita lebih banyak mendampingi mereka dengan menumbuhkan sisi-sisi positif gitu. Lebih banyak menumbuhkan hal-hal yang bisa mereka syukuri. Ya, misal pasien kita atau orang yang kita dampingi biasa ya, kalau saya misalkan didampingi orang mendampingi yang mau datang, pasti mereka cerita banyak dulu ya. Sama kayak orang yang datang ke tempat saya kan punya studio yoga meditasi ya. Mereka biasanya kalau datang itu pasti punya yang memang latar belakang dalam tanda kutip sudah punya masalah gitu ya, yang sebagai pemicunya gitu ya. Biasalah mereka cerita dulu biasanya ya. Cerita tentang apalah, biasanya mertua atau tetangganya lah, beginilah, begitulah gitu ya. Biasanya kita untuk menyenangkan hatinya lah, itu biasanya kita lakukan apa? Malah menjadi temannya gitu, mengompori gitu. Ya, itulah biasanya mertua atau biasanya tetangga kayak gitu ya. Kalau bisa kita menjadi membuat situasi netral di situ gitu ya teman-teman. Kita kalau bisa membuat mengarahkan sudut pandang ke sesuatu yang lebih positif ya. Kalau bisa arahkan ke sesuatu yang lebih bisa disyukuri gitu ya. Karena ketika kita bisa memunculkan rasa syukur itu ke orang yang kita dampingi, maka sebenarnya baik tubuh dia ataupun tubuh kita sebagai pendamping itu tubuhnya secara otomatis itu bisa menghasilkan obat sebenarnya teman-teman ya. Tubuhnya secara otomatis ketika lebih positif atau lebih ke sudut rasa syukur ya, tidak melihat sesuatu itu ke emosi atau ke dendam atau ke dalam tanda kutip sebuah hukuman gitu ya. Banyak kan orang yang melihat sakit itu sebagai hukuman. Oh iya ya, karena saya begini mungkin ini hukuman dari gitu mungkin ya. Padahal sebenarnya kita bisa melihat itu sebagai sesuatu pembelajaran gitu. Oh ya, saya diare itu mungkin karena saya salah makan pedas itu kemarin tuh, saya itu salahnya. Berarti besok kalau saya ke sana saya nggak kasih pedas deh gitu. Jadi bukan melihat oh ya mungkin saya ini hukuman dari Tuhan karena saya begini-begini. Enggak. Jadi lebih melihat ke arah pembelajaran. Maka ketika kita bisa melihat sudut pandang itu, sebenarnya tubuh bisa lebih menghasilkan obat, teman-teman. Ya,
bukannya tubuh menghasilkan racun. Itu penting sekali. Nah, itu kok teman-teman sebagai pendamping. Nah, sekarang kalau teman-teman di sini sebagai orang yang sakit, sebagai yang mengalami keluhan sekarang, seperti yang saya bilang tadi, berusahalah memberikan ruang pada tubuh teman-teman sendiri untuk jauh lebih positif tadi, atau untuk jauh lebih rileks, ya, lebih tenang, sehingga tadi bisa melihat sudut pembelajaran daripada hukuman, gitu, ya. Jadi dengan begitu, sama seperti tadi, maka tubuh kita juga akan lebih banyak memproduksi yang namanya obat. Itu paham ya sampai sini ya? Oke, karena dari segi pengobatan timur, tadi sudah dilihat penyembuhan itu sifatnya holistik, tidak hanya fisik, tapi ternyata mental dan spiritual 80% ke atas. Itu pengaruhnya terhadap kesembuhan kita. Ya, relevan dengan yang dikatakan oleh Hippocrates. Beliau adalah bapak dokter modern, ya, mengatakan bahwa saya lebih suka mengetahui orang macam apa, orang macam apa yang mengidap sakit daripada mengetahui jenis penyakitnya. Kembali lagi ke orangnya, ya. Jadi itu, teman-teman. Next. Karena ya, di antara puluhan miliar orang di muka bumi ini, ya, hanya ada satu orang yang bisa menyembuhkan secara utuh diri kita, yaitu siapa? Ya, diri kita sendiri. All healing is self-healing, gitu. Makanya dikatakan kunci kesembuhan adalah diri kita sendiri. Dokter terbaik itu adalah diri kita. Karena sebenarnya tubuh kita ini cerdas, teman-teman. Obat itu apapun bentuknya, itu adalah sebagai pemicu saja, gitu. Ya. Oke, next. Nah, berbicara self healing tadi, gitu. Tubuh yang penuh syukur lebih mengalir, gitu ya. Lebih tersenyum, lebih rileks, itu akan lebih banyak menghasilkan obat, ya. Obat dalam tubuh kita itu seperti ini yang saya bilang. Ini adalah hormon-hormon yang berperan dalam proses penyembuhan. Teman-teman pasti sering dengar ini, ya. Ada 4 hormon yang sangat berperan dalam proses penyembuhan kita, ya. Ada endorfin itu ternyata tubuh kita itu memiliki morfin alami, endo dalam. Morfin itu teman-teman sudah tahu ya, zat yang bisa berperan untuk merelaksasi, untuk menurunkan rasa nyeri, itu sangat berperan, sangat bagus sekali fungsinya untuk penyembuhan dalam tubuh kita. Ya, endorfin, teman-teman. Terus ada hormon dopamin, serotonin, itu hormon yang muncul ketika ada rangsangan, ada rasa cinta kasih dalam tubuh kita, ya, atau oksitosin juga sama, ya, ketika tubuh merasakan ada kasih sayang muncul karena mencintai, karena dicintai. Nah, itu teman, ini adalah hormon-hormon yang sangat berperan, yang harus kita picu setiap harinya untuk tubuh kita hasilkan, sehingga tubuh kita secara otomatis mengeluarkan obat dalam tanda kutip tadi untuk proses penyembuhan itu. Ya. Siapa yang hari ini seharian masih tegang? Belum ada senyum hari ini, saya putarkan ini ya, satu video buat teman-teman nih. Ketawa habis ini ya. Oke, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Maunya pinggangnya yang sehat, ternyata yang ditempel koyo adalah kacanya. Aduh, ini karena sedikit yang buka kamera, jadi saya nggak lihat apa yang senyum-senyum. Senyum dah sendiri di rumah ya teman-teman, biar hormon yang tadi dibutuhkan oleh tubuh bisa berperan maksimal ya. Next. Next. Oke, nah Faras teman-teman tahu. Yang sudah pakai Faras, teman-teman tahu ya, tadi sudah saya sedikit jelaskan, singgung di awal.
Cara pakai minyak faras itu dengan cara dibalur. Dengan cara dibalur. Berarti dengan pembaluran, ya itu kita sudah menggunakan yang namanya terapi sentuhan. Salah satu terapi yang bisa mengaktifkan kecerdasan tubuh tadi, teman-teman, yang saya bilang. Semua sudah pakai faras kan di sini? Ada 700 orang yang hadir. Semua sudah pakai ya? Ada yang belum nggak? Coba chat komen dulu deh. Biar saya nggak sendiri ngomel. Semua sudah pakai? Ada yang belum pakai? Minimal minyaknya lah. Minimal minyak faras yang dibalur lah. Udah ya? Pakai tiap hari Pak Maksi. Sudah, saya tanya yang belum. Saya tanya yang belum. Oke lah, kalau sudah berarti sudah. Berarti sudah. Oke, ya. Saya munculkan sekarang satu teori yang Faras punya untuk itu, ya. Budaya Timur menggunakan beberapa terapi sentuhan untuk memunculkan kecerdasan tubuh dalam memunculkan obat untuk dirinya sendiri, menyembuhkan dirinya gitu. Seperti yang saya tadi bilang, di Faras kita memakai yang namanya terapi sentuhan dengan menggunakan minyak obat. Yang kita bilang dengan istilah balur. Itu. Ya. Terbukti sentuhan ya, menggunakan minyak atau yang kita bilang istilah balur itu sudah terbukti mampu membantu berbagai macam keluhan. Ya, yuk siapa yang sudah pakai Faras di sini? Sudah mengalami sembuhan? Saya yakin sudah semua karena testimoninya banyak sekali yang beredar di lapangan ya. Ada yang stroke, ambeien, saraf kejepit, insomnia, nyeri sendi, artritis, apalagi benjolan, kista, sariawan, migrain, sinusitis, banyak sekali ya. Pasti semua sudah membuktikan. Yang penting tahu cara pakai dan mau membalurkannya secara rutin. Ya kan? Semua sudah ya? Tuh, ya. Padahal hanya dibalur loh, teman-teman. Tanpa perlu minum obat. Itu sudah memberikan yang namanya efek terapi. Itu. Ya. Karena inilah teman-teman budaya Timur yang luar biasa ya, terapi sentuhan itu. Tapi saya tidak banyak bahas di sini ya, karena fokus saya tidak di terapi sentuhan hari ini, tetapi di terapi aroma. Hanya sekilas saja saya mau cerita. Oke ya, next. Nah, sentuhan. Tubuh sakit itu butuh disentuh, butuh disayang. Gitu ya, setiap hari tadi dibilang Pak Maksi, saya setiap hari Bu sentuh tubuh saya, termasuk tubuh jangan, yang penting tidak tubuh tetangga ya Pak Maksi, tubuh keluarga juga baik untuk disentuh. Di samping meningkatkan rasa kasih sayang atau personal, hubungan personal dengan orang-orang yang kita cintai, karena keluarga itu juga butuh yang namanya kasih sayang gitu ya, kasih sayang. Sentuhan itu sudah terbukti karena satu, menimbulkan rasa kasih sayang terhadap tubuh sendiri dan orang-orang yang kita cintai, karena ternyata dengan menyentuh itu adalah salah satu cara merangsang 4 hormon yang saya bilang tadi. Ada apa 4 hormon tadi, masih ingat nggak? Oke, saya ulang ya. 4 hormon yang berperan dalam proses penyembuhan tadi itu dirangsang dengan sentuhan cinta kasih, dengan pembaluran. Itu manfaat yang pertama. Ya, itu sangat penting sekali dalam proses penyembuhan. Yang kedua, ya, ketika kita melakukan pembaluran atau menyentuh tadi, aliran darah itu lebih maksimal mengalir ke bagian yang kita sentuh. Contoh, kepala sakit kita sentuh. Maka sebenarnya secara tidak sadar aliran darah itu mengalir ke bagian kepala kita. Makanya dengan sentuh saja itu sebenarnya sudah terapi penyembuhan. Ya. Untuk efek sentuhan itu bertahan lama, makanya kita pakai Faras. Nggak mungkin kan kita sentuh gini terus jalan-jalan sambil kerja, kan nggak mungkin. Makanya dengan menggunakan Faras, sentuhan itu bisa bertahan lama karena minyaknya nempel gitu loh teman-teman ya. Yang ketiga manfaatnya adalah di bawah tubuh kita itu, di bawah kulit kita itu ada namanya jalur meridian tubuh. Dengan kita sering menyentuh maka aliran energi
jalur meridian di bawah kulit kita itu lebih aktif, gitu. Ya, dengan aktifnya jalur energi kita, maka secara alami tubuh bisa dirangsang untuk kecerdasannya untuk aktif, gitu ya. Otomatis karena aliran energi dalam tubuh itu nggak boleh tersumbat, itu ya. Terus yang keempat manfaatnya adalah ini. Nah, ini yang digambar, nih yang saya ceritakan. Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu ini apa? Ini bukan kue lapis yang jelas ya. Udah buka puasa ya, bolehlah sambil teman-teman nyemil-nyemil. Apa nih menu buka puasanya? Saya dibagi dong. Apa menu buka puasanya mau? Apa menu? Jangan makan yang manis-manis ya. Karena yang teman-teman tonton pada malam hari ini sudah manis. Ya. Next. Ini kulit. Ya, betul. Ini gambar kulit. Ya, teman-teman, saya mau ceritain. Ya, selain kita memberikan efek tadi, hormon relaksasi, cinta kasih, terus meningkatkan aliran darah, satu fungsinya ternyata kulit itu mengabsorpsi, teman-teman. Ya, lapisan kulit ini ada 3. Lapisan yang ketiga ini ada pembuluh darah. Ketika kita bisa membalurkan paras sampai ke lapisan kulit yang ketiga, di sini ada pembuluh darah. Pembuluh darah dalam kulit bisa menangkap 108 rempah dalam minyak ini untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Makanya hanya dengan dibalur zat aktif 108 rempah itu kebayang ya. Begitu banyaknya zat aktifnya. Satu tanaman aja bisa 10 zat aktif. Ini 108. Anggap semua 10 dikali 10. Astaga, begitu banyaknya zat aktif yang bisa ditangkap oleh pembuluh darah yang ada di kulit sehingga beredar ke seluruh tubuh mencari bagian yang sakit lalu menyembuhkan. Itu teorinya secara medis. Ya, itu teman-teman sehingga bisa membantu. Itu kalau dari terapi sentuhan. Oke, bisa paham di sini ya? Udah ya, karena saya tidak bisa banyak cerita untuk di sini. Bisa paham dulu sebelum saya next? Bisa paham di sini dulu? Bisa paham? Paham. Bisa diketik dulu. Atau ada yang tanya di sini dulu? Paham. Pak Maksi paling keren malam hari ini ya. Oke, siap. Sudah banyak yang ketik. Jadi saya tidak sendiri malam hari ini. Next. Nah, ini gambar apa? Ini apa nih Pak Maksi? Ini apa ini? Pernah dulu begini nggak waktu kecil? Saya pernah waktu kecil dulu. Siapa yang pernah begini? Ini fenomena apa sih sebenarnya? Enggak pernah. Ini fenomena apa? Ini temannya Ibu yang apa, Ibu? Ini fenomena apa sebenarnya, teman-teman? Ada nggak yang kayak gini waktu kecil? Nah, nih lagi satu nih. Nah, ini tambah parah nih. Oh, pernah tuh? Itu Kak Evi pernah. Mabok perjalanan. Iya. Ya, banyak yang seperti ini. Salah satunya termasuk saya, teman-teman. Karena dulu ya wajar ya, saya melarat hidupnya. Saya jangankan bermimpi untuk punya rumah, teman-teman. Dulu saya bermimpi untuk punya mobil itu nggak berani. Ya, beda dengan saya sekarang. Saya sekarang dari Faras mau buka dealer, saya bisa karena setiap tahun saya dikasih mobil gratis dari Faras. Kalau dulu, jangankan punya mobil, punya rumah aja kayaknya saya nggak bisa bermimpi, teman-teman. Jadi sekali saya naik mobil, langsung ini ngeblok otak saya itu nggak bisa. Nggak bisa pokoknya teman-teman. Naik mobil langsunglah kepala pusing, muntah, segala semua muncul. Jadi saya selalu membawa yang namanya jeruk. Jeruk itu minimal kalau nggak saya makan, saya ambil kayak gini lah, saya hirup-hirup aromanya. Dengan begini rata-rata orang itu merasa tubuhnya nyaman. Dia tidak mual dan tidak pusing. Ini terbukti memang sangat membantu termasuk saya. Ada nggak juga dulu yang seperti begitu? Ya. Dan ini realita loh teman-teman. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Ternyata mood, emosi, dan kesehatan kita itu bisa berubah karena aroma, teman-teman. Ya, saya kasih contoh nih, teman-teman. Dulu sebenarnya ketika kita waktu bayi, pertama kali itu kita mengenal aroma,
Ya Bu, sekarang nyetir CRV. Jadi udah nggak ini Bu ya, ada ditambahin essential oil. Dulu lanjut. Waktu saya nggak banyak. Jadi sekarang dulu waktu kita kecil kita mengenal aroma bayi, waktu kita bayi kita pertama kali mengenal aroma tubuh ibu kita, teman-teman. Jadi bayi waktu kecil itu kalau dia digendong orang itu pasti nangis. Padahal dia belum bisa melihat, belum bisa mengenal ya kan siapa yang dia menggendongnya. Tetapi ketika yang menggendong ibunya, dia langsung terdiam. Kenapa? Karena dia bisa menghirup aroma bau, entah itu bau badan, entah itu bau ketek atau apa, yang penting dia bisa mencium itu ibunya gitu. Makanya bayi itu bisa diam. Dengan begitu dia merasakan rasa nyaman, rasa tenang, sehingga dia bisa nyaman digendong oleh ibunya gitu loh, teman-teman. Itu ya. Jadi aroma itu seperti yang saya bilang, itu bisa mood, emosi, kesehatan itu bisa berubah karena aroma. Contoh misalkan nih, teman-teman lewat di tempat gudang sampah gitu, penumpukan sampah yang aromanya busuk sekali, sehingga mood kita itu nggak nyaman gitu ya, pening, mual, muntah gitu ya, pokoknya langsung tegang di sini karena aromanya nggak sedap gitu. Jadi udah kita nggak nyaman lah pokoknya. Beda ya ketika kita lewat di kebun bunga gitu kan, jadi aromanya semerbak, langsung kita merasakan feel good pokoknya. Langsung mood kita berubah gitu ya. Atau saat kita kerja dikasih vas gitu, langsung otak kita tuh celing gitu, ide kita langsung celing gitu ya. Pokoknya seperti itu. Jadi apalagi aroma itu muncul dari bahan-bahan yang bersifat natural. Nah itu makanya sekarang saya akan bahas tentang terapi aroma. Ya, zaman dulu sebenarnya sudah dipakai ini teman-teman. Zaman kerajaan zaman dulu sebenarnya sudah dipakai, mulai dari raja-raja atau ratu-ratunya sudah mulai yang namanya mandi kembang dengan rempah. Itu sebenarnya salah satu terapi aroma. Nah, kalau kita di Faras, kita menggunakan rempah gitu. Tidak hanya di essential oil yang kita punya. Ya, Kak Evi. Oke, lanjut ya. Tidak hanya dengan menggunakan essential oil seperti ada yang di belakang saya ini. Sebenarnya dari Faras Klasik pun itu sudah bisa memunculkan aroma, teman-teman. Ya, makanya sering saya bilang dengan pasien saya, kalau sebelum balur, itu teman-teman saat buka, jangan langsung balur. Tuang dulu di tangan, lalu hirup. Lakukan hirup 7 kali tarikan nafas. Ya, saat teman-teman hirup itu sebenarnya sudah memberikan efek terapi karena di sana kita memberikan terapi aroma dari menghirup. Ya, 7 kali tarikan nafas baru setelah itu teman-teman balur. Ya, jadi lakukan dulu terapi aroma dengan Faras Klasik ini. Ya. Kalau teman-teman lebih mau maksimal hasilnya, kalau Faras Klasik ini dia kan sudah bentuknya minyak balur. Memang di dalam sini banyak sekali kandungan minyak aromatik, minyak aromaterapi, atau kita kenal dengan lebih tepatnya sebenarnya bahasannya itu essential oil. Ya, banyak sekali kandungannya. Baik essential oil yang bersifat panas, essential oil yang bersifat dingin itu banyak sekali. Teman-teman tahu ya, essential oil itu ada yang bersifat yin, ada bersifat yang. Jadi bersifat panas contohnya apa? Apa yang bersifat panas contohnya teman-teman? Ginger, ya, cinnamon. Ini contohnya panas. Yang dingin di sini sifatnya apa? Contohnya, ayo ke belakang saya tahu nggak? Lemon itu dingin, ya. Apa lagi? Yang bersifat dingin. Ayo apa teman-teman? Kenanga, nah bunga-bungaan itu dingin sifatnya, itu banyak kandungannya di sini, ya terkandung masuk di sini. Ada puluhan ya essential oil sudah masuk, tapi sekarang kita bahas terapi aroma lebih banyak ke essential oil gitu. Siapa yang sebelum balur Faras itu tidak langsung dibalur tapi dihirup dulu? Sudah ada nggak? Sudah ada nggak yang mempraktekkan dan menganjurkan pasiennya untuk melakukan itu? Mau dicontohin gini loh Pak, ini Faras Klasik ya kan, jadi cara pakai Faras Klasik ini pro leader loh. Cara pakai Faras Klasik itu pertama dikocok pelan ya kan, biar ya kalau begitu ini nanti part 2 kayaknya ini ya nggak habis mungkin materi saya, pokoknya saya 1 jam aja ngisinya.
Ini paras klasik dikocok pelan dulu agar nyampur ke dalam minyaknya. Itu cara pakai paras klasik ya. Kalau sudah nyampur, baru teman-teman buka paras klasik, dituang di tangan. Tuangnya jangan sedikit, tuangnya banyak, agak banyak ya, karena kita pakainya dibalur, tidak dioles. Tuang agak banyak ke tangan. Ya, ini jangan langsung dibalurkan. Ya, ini teman-teman boleh hirup dulu. Ya, nih. Hirup dulu beberapa saat. 7 kali tarikan nafas kalau saya ibarat. Kalau ditanya berapa menit, Bu, susah ya ngomongnya. 7 kali tarikan nafas lah minimal. Ya, tuh 2, 3, 4, 7 kali tarikan. Sudah, itu aromanya saja sebenarnya sudah merelaksasi Pak Maksi. Karena dia paras ini di awal betul dia aroma nenek-nenek. Makanya teman-teman, kalau sebentar. Jadi teman-teman, kalau jualan paras itu, makanya promosinya jangan cepat. Jangan promosinya 1 menit sudah selesai. Jangan, promosinya kalau bisa minimal 3-4 menit. Karena aroma yang keluar dari paras klasik ini tidak selalu sama seperti di awal, teman-teman. Pertama memang aromanya nenek-nenek, iya, karena lebih banyak yang pertama muncul itu aroma nenek-nenek, betul. Tapi ketika teman-teman bicara nih, mulai cerita nih, apalah rayu lalu dikit di awal ya, 2 menit, 3 menit, di menit keempat, itu luar biasa aroma yang munculkan dari paras klasik ini. Aromanya elegan, mulai keluar yang haru, kenanga, cinnamon, cendana, tuh keluar di menit keempat dan di menit kelima. Ya, karena paras klasik ini komposisinya sangat banyak. Dia munculnya nggak bisa hanya kita nilai di awal aja gitu. Jadi keluarnya itu berbeda, tergantung penguapannya. Nah, terakhir di menit keempat dan di menit kelima itu cendana, gaharu itu keluar, teman-teman. Makanya ngerayunya jangan cepet-cepet Pak Maksi. Lama-lama ngerayunya. Sampailah 5 menit merayunya. Jadi dia beli, aromanya pasti dia suka. Gitu. Ya, oke ya. Next. Next, teman-teman. Ini, sudah paham sampai sini ya? Sekarang kita bahas terapi aroma. Ya, ini saya lihat sana, saya harus lihat jam. Nah, ini baru 2 kita bahas secara umum. Ada tadi, yang pertama apa? Terapi sentuhan dengan balur. Yang kedua, terapi aroma dengan aroma rempah atau essential oil yang kita punya. Ya sebenarnya untuk lebih maksimal penyembuhan tempo dulu. Kalau teman-teman, kalau saya nggak pegang gini masih jelas nggak teman-teman suara saya? Masih jelas nggak? Biar saya bisa lebih berekspresi. Jelas, Bu. Jelas. Oke. Sebenarnya kita mengenal ada 5 terapi sebenarnya penyembuhan. Selain 2 tadi, teman-teman ya. Ada terapi makanan. Ya, ada terapi suara. Ada terapi apa yang saya belum sebut? Terapi mata, terapi penglihatan. Ada 5 sebenarnya karena tubuh kita itu ada 5 indera atau panca indera yang sebenarnya ketika kita bisa rangsang ke-5 panca indera itu, maka penyembuhan itu sebenarnya terjadi jauh lebih maksimal. Makanya ada istilah kalau orang jalan-jalan itu untuk cuci mata bilangnya healing-healing gitu. Mau kemana? Saya mau healing-healing gitu ya. Salah satunya terapi mata. Itu sebenarnya memang sangat-sangat membantu. Gitu ya, benar-benar sangat membantu sebenarnya. Itu baru 2 ya, bolehlah yang lain kapan-kapan kita bahas ya. Yang penting teman-teman tahu dulu. Oke, kita fokus ke terapi aroma sekarang. Kita punya yang paras, punya namanya essential oil ya. Ada yang tahu essential oil nggak? Apa itu essential oil? Nih, saya tunjukin. Nih, cantik ya rak saya. Teman-teman. Nih, biar ini teman-teman. Cantik ya. Jadi saya punya ini, kalau di depan kamar mandi saya juga ada ini loh, teman-teman, tidak hanya di kantor saya ada, teman kamar mandi saya juga ada. Jadi saya kalau habis mandi itu otak saya itu langsung celing, oh hari ini saya pilih ini, oh besok saya pilih ini. Jadi setiap hari itu beda, tergantung situasi saya pada hari itu. Ada yang tahu essential oil enggak? Jadi essential oil itu ada yang bilang minyak terbang, ada yang bilang minyak aromatik karena memang dia mudah sekali menguap.
ya. Terus dia juga menimbulkan aroma yang begitu enak, makanya dibilang minyak terbang atau minyak aromatik. Jadi essential oil yang murni itu biasanya botolnya gelap seperti ini untuk ya bisa tersimpan baik, itu tidak cepat teroksidasi gitu ya. Jadi penyimpanannya juga harus teman-teman tahu gitu ya. Jadi essential oil itu dia adalah minyak tunggal yang diambil dari proses penyulingan, dari ekstraksi ya, salah satu tanaman atau salah satu bagian batang tanaman atau bunganya atau apapun, bisa akarnya atau apapun itu ya, diambil, diekstrak untuk diambil minyaknya saja gitu ya. Dan ternyata itu tidak hanya memberikan dampak, memberikan aroma yang luar biasa, tapi dia juga bisa bermanfaat untuk kesehatan gitu ya. Jadi ini minyak essential oil ini rata-rata dia pekat teman-teman ya, dia rata-rata pekat karena dia memang sulingan murni gitu dari satu jenis tanaman obat. Biasanya kalau yang biasa lah saya bilang misalkan kayak lemongrass gitu yang saya bilang ya, nih yang lebih familiar. Lemongrass ini serai, teman-teman. Untuk bisa membuat 1 liter ini, teman-teman membutuhkan 100 kilo bahan mentah. Gitu. Makanya pekat sekali. Hati-hati ketika, nanti ya saya info cara pakai. Itu intinya dia adalah minyak tunggal yang bisa memberikan, selain aroma, memberikan dampak pada kesehatan kita. Nah, di Faras itu sudah ada 15 essential oil, banyak sekali sudah. Ya, dan kesemuanya itu essential oil itu sudah ada di sini di Faras Klasik. Sebenarnya teman-teman tidak perlu repot-repot, tetapi malam hari ini saya tidak membuat teman-teman repot sebenarnya. Tetapi teman-teman harus tahu begitu luar biasanya sebenarnya kandungan yang ada di Faras ini. Hanya sekarang saya tarik mundur gitu loh. Ya, teman-teman sebenarnya sudah maju dengan hanya memiliki Faras Klasik. Tetapi kalau kita kupas ini, kita bongkar apa yang ada di Faras Klasik, ini luar biasa sebenarnya. Salah satu saja kandungannya dari essential oil saja, belum saya bilang minyak dasarnya, belum saya bilang minyak zat aktifnya, baru kita berbicara essential oil aja, teman-teman akan sangat terpukau malam hari ini. Itu yang saya mau ya. Walaupun tidak memiliki essential oilnya, itu apalagi teman-teman bisa memiliki, itu akan tambah luar biasa karena teman-teman tahu ilmunya, gitu ya. Oke, next. Nah, teman-teman yang sudah punya essential oil, pemanfaatan essential oil itu bisa dipakai dengan tidak hanya dihirup langsung, ya. Tidak hanya dihirup langsung seperti ini. Jadi teman-teman bisa masukkan ke alat diffuser. Kalau nggak punya alat diffuser, teman-teman bisa pakai mandi, teteskan di bak mandi atau di ember yang sudah dipakaikan air hangat kalau bisa ya. Kalau untuk terapi itu air hangat, lalu diteteskan 5-10 tetes essential oil. Biasanya itu pakai lemongrass. Kalau saya sering pakai lemongrass atau peppermint boleh ya. Jadi pakai mandi. Jadi cara mandi itu air hangat tadi teteskan ini, lalu teman-teman jongkok, jangan berdiri mandinya, jongkok, lalu diguyur dari atas, dari ubun-ubun ini ya, lalu diguyur. Itu caranya mandi dengan essential oil. Bisa dipakai cebok, teman-teman, sama seperti tadi di bilasan terakhir, teman-teman ambil centong, isi air, lalu teteskan essential oil. Itu biasanya sering dipakai cebok adalah betel leaf. Itu ini yang ini ya. Nih, betel leaf, teman-teman. Teteskan, kalau 1 centong, biasanya saya teteskan 3-5 tetes. Itu bisa dipakai cebok di bilasan yang terakhir. Jangan dari awal. Pokoknya bilas dulu bersih. Kenapa mandinya jongkok tidak boleh berdiri? Menstabilkan, Pak. Banyak teori sebenarnya ya. Saya cerita mungkin beberapa saja. Untuk menstabilkan. Karena kalau berdiri itu kita langsung guyur dari atas, itu tubuh belum siap. Kalau sebenarnya saya mau detail, itu sebenarnya tidak kepala dulu, tapi perut dulu. Kalau kita berbicara cakra tubuh kita, kan tubuh kita ada 7 cakra. Ya, cakra kita yang paling panas itu Pak Gede, itu di perut Pak.
Itu solar plexus kalau bahasa ilmiahnya. Ya, ada di atas. Cakra plexus di perut itu paling panas, makanya sebenarnya yang pertama itu kasihkan air di bagian perut, ditepok 7 kali saja, pok pakai air. Kalau sudah, teman-teman jongkok, ya baru dituangkan di atas. Nah, itu menstabilkan Pak, karena sebelum kita balur itu, sebelum kita guyur itu tubuh mungkin masih panas, masih gimana, biar nggak langsung kaget. Nah, kalau kaget tuh biasanya orang yang nggak kuat bisa geling dan jatuh, gitu. Nah, itu ya, itu fungsinya. Itu tambahan info, semoga bermanfaat. Perut sebenarnya pertama dulu Pak. Solar plexus itu jadi cakra yang paling panas itu perut. Makanya ibaratnya rumah, tubuh kita, dapurnya itu di perut Pak. Nah, panas kita itu ada di perut. Makanya perut dulu tepok air, pok 7 kali, baru mandi. Itu yang betul. Kapan-kapan saya cerita ya, itu banyak nanti teori. Pakai mandi, pakai cebok, terus pakai hair tonic bisa. Jadi teman-teman, kita punya patchouli, terus kita punya peppermint. Nah ini patchouli, ada peppermint, terus ada apa lagi satu, kenanga. Itu bisa dikombinasi untuk dijadikan serum rambut. Ya, teman-teman yang sudah mulai rontok rambutnya atau sudah mulai ada kebotakan gitu, silahkan. Atau ingin menjaga tubuh, menjaga kulit kepala, karena peppermint ini ternyata sangat bagus sekali untuk melancarkan aliran darah gitu. Makanya kenapa peppermint ya, makanya salah satu penyebab kerontokan karena aliran darah di kulit kepala itu tidak bagus gitu. Makanya peppermint ini sangat penting ya, ini untuk menumbuhkan rambut. Ya, itu campurkan 3. Masih ingat tadi apa? Kenanga, peppermint, dan patchouli. Campurkan. Ya. Ya. Jadi itu boleh sebelum keramas atau setelah keramas bebas dipijat. Berikutnya bisa diaplikasikan dengan terapi sentuhan tadi dengan pijat teman-teman. Ya, hand sanitizer ini bisa essential oil ini juga bisa dipakai hand sanitizer. Jadi tidak perlu teman-teman pakai alkohol. Alkohol itu banyak kelebihannya, tapi ada juga kekurangannya gitu. Sering-sering kita pakai alkohol, minyak alami dalam tangan kita. Ini teman-teman sadar nggak sih? Tangan kita ini berminyak. Coba tangan saya ini berminyak loh. Apa fungsi minyak natural dalam tangan kita? Sebenarnya dia ada fungsinya. Dia juga bisa sebagai antimikroba secara natural. Cuman kalau kita sering-sering pakai hand sanitizer, kering dia. Nah, alkohol banyak bagusnya, tapi ada juga kekurangannya. Kalau bisa, kita buat sendiri hand sanitizer dengan menggunakan essential oil. Ini lebih natural dia. Teman-teman bisa pakai lemongrass, bisa pakai betel leaf, bisa dikombinasikan, bisa. Nanti kapan-kapan ya, kita praktek. Bisa pakai face spray atau body spray. Nah, itu kalau pakai face spray atau body spray, teman-teman bisa campur air. Yang penting ada botol spray kosong, kayak gini misalkan, nih saya kasih contoh nih, botol spray kosong, kasih air, bisa dimasukkan apa namanya? Bisa dimasukkan apa ya? Kenanga bisa, terus apa namanya? Apa tadi itu? Minyak sandalwood bisa, lalu pakai face spray itu bagus ya. Jadi untuk melembabkan wajah juga sangat bagus. Ya, body spray juga bisa. Kalau body spray, saran saya untuk deodoran itu pakainya patchouli itu the best. Patchouli itu untuk deodoran memang dia biasanya patchouli itu teman-teman ya. Jadi bahan dasar deodoran itu patchouli ya. Sebenarnya semua essential oil ini sebagai bahan dasar banyak industri kosmetik di Indonesia. Cuman kita nggak sadar saja. Pakai cooling, pakai kumur juga bagus oleh sebagian tertentu. Kayaknya materi saya ini part 2 deh, teman-teman ya. Nggak apa-apa ya. Kalau ada yang bertanya nanti saya ini. Karena materinya. Oke. Nah, dari segi manfaat essential oil, itu secara umum tadi saya sudah jelaskan, ternyata dia bisa untuk menimbulkan relaksasi, menurunkan rasa stres, ketegangan, rasa takut, rasa cemas,
selain itu, selain mempengaruhi kesehatan secara psikis atau pikiran, mempengaruhi keseimbangan hormon dan energi, dia juga bisa secara fisik dia meningkatkan sistem imun tubuh kita, teman-teman. Oke, saya kasih contoh nih, ya. Saya kasih contoh. Kita punya peppermint dan apa nih? Eucalyptus. Nih, ya. Ternyata essential oil ini sangat penting dalam sistem imun karena dia meningkatkan jumlah sel darah putih, dikatakan. Ini bukan saya yang bilang, tapi ini literatur. Kalau teman-teman mau tahu detail, silakan masuk channel essential oil kita, Rosevara ID. Itu dia punya YouTube, dia punya channel IG, dia ada Telegram. Teman-teman silakan masuk di sana, banyak sekali literatur. Saya akan ungkap sedikit saja di sini, ya. Sel darah putih meningkat, kadar stres menurun, dia bisa menurunkan inflamasi, bisa memberikan efek antioksidan, bisa memberikan tidur kualitas, bisa menghindari paparan bakteri. Tuh, makanya dengan begitu cara kerjanya, makanya essential oil bisa dikatakan menjaga daya tahan tubuh kita. Tuh, makanya saat pandemi kemarin kita lari sekali produknya, ya, teman-teman. Oke. Mungkin ini slide saya lagi 2, ya. Nah, ini cara kerja. Cara kerja essential oil untuk terapi penciuman, teman-teman. Ya. Walaupun dari dulu secara generasi, secara turun-temurun, empah ini sudah dipakai untuk terapi aroma, baik dari zaman kerajaan sudah dipakai, tetapi secara medis, kalau teman-teman ada yang bergelut dunia medis, saya juga harus memberikan teori begitu. Jadi teorinya kalau secara medis seperti ini, teman-teman. Ya, sistem pernafasan kita, ya, ini hidung ini bisa dirangsang dengan yang namanya aroma tadi. Ketika sistem pernafasan kita dirangsang, dia bisa mengaktifkan yang namanya sistem limbik yang ada di otak kita, di kepala kita. Nah, sistem limbik yang ada di otak kita ini, dia fungsinya mengatur banyak sistem kerja tubuh, termasuk hormon yang berperan dalam proses penyembuhan tadi. Masih ingat ya, hormon-hormon tadi. Nah, ketika sistem kerjanya seperti itu, maka indera penciuman kita berarti perannya sangat bagus, ya, untuk mengaktifkan hormon tadi karena dia mempengaruhi sistem limbik di otak kita tadi. Nah, ini sistem limbik yang ada di otak. Itu teorinya secara medis, teman-teman. Ya, jadi memang sistem tubuh kita dibuat bisa terpicu, intinya begitu, dengan adanya aroma, terutama aroma yang muncul secara natural. Ya, teman-teman. Oke. Cara penggunaan essential oil tadi sudah, hirup aroma, langsung dibalur, diffuser gitu. Kalau hirup langsung itu ada teorinya. Ada langsung dipakaikan di botol bisa seperti ini. Jadi dihirup langsung. Dipakai evaporasi kering, baik diteteskan di masker, baik diteteskan di tisu, boleh, atau diteteskan di handuk itu boleh. Diletakkan di dekat kita sehingga aromanya langsung bisa kita hirup. Itu evaporasi kering dengan dihirup, ya. Terus hirup dengan metode uap. Ambil mangkok, ini bagus sekali untuk teman-teman yang punya sinusitis, ya. Kalau teman-teman nggak punya essential oil, ini bisa juga lakukan pakai klasik, boleh. Jadi mangkok ini masih diisi air panas yang ada uapnya. Teteskan peppermint, lavender, boleh. Teman-teman punya apa di rumah? 3-5 tetes. Lalu tutup kepala kita kayak gini caranya dengan handuk, lalu hirup uapnya, ya, hirup 3-5 menit itu langsung plong. Kalau teman-teman punya sinusitis, mampet, anosmia, tidak bisa menghirup, ini bagus sekali. Ini terapi aroma dengan dihirup. Ya. Next. Nah, ini saya bilang tadi tetes masker, ini juga masih dihirup. Nah, ini alat diffuser tadi, teman-teman wajib beli diffuser. Rosevara sudah punya diffusernya. Jangan salah beli. Rata-rata di luaran teman-teman belinya humidifier, itu tidak bisa. Humidifier bukan alat untuk mendiffuse. Humidifier itu sifatnya hanya pelembab. Lebih murah, iya.
tapi alatnya tidak berfungsi untuk mendiffuse essential oil. Karena kita butuh alat yang bisa mendiffuse. Jadi pakailah di diffuser. Oke, jangan salah beli ya. Next. Nah, ini tadi dengan cooling, dengan berkumur. Bagus sekali. Untuk yang punya karang gigi, untuk bau mulut, ini bagus sekali. Untuk menghilangkan bakteri dalam mulut. Biasanya saya pakai peppermint, teman-teman. 1 gelas cukup 2 tetes. Ini penting sekali. Ya. Nah, waktu saya sudah habis nih, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau diaplikasikan ke kulit, itu saran saya, tes dulu kulitnya. Buat Anda yang tidak peka kayak saya pun kulit badak. Semua essential oil ini termasuk Clove Steam itu termasuk lemongrass di kulit saya aman sentosa ya, tapi tidak semua seperti itu. Makanya kalau teman-teman baru pertama kali mau mengaplikasikan langsung, itu dites dulu. Kalau aman, tidak rasa panas, boleh langsung diaplikasikan. Ya, kalau terasa panas silahkan diencerkan atau didilut dengan pembawa. Kita punya namanya carrier oil. Ya, untuk next step kayaknya saya harus ke part 2 untuk materi ini. Teman-teman akan saya ceritakan cara untuk meramu beberapa ramuan dengan menggunakan essential oil ini menggunakan carrier oil kita gitu ya. Jadi kalau teman-teman saat ini belum punya minyak pembawa atau carrier oil di rumah, boleh pakai minyak kelapa atau coconut oil. Campurannya untuk terapi itu 1:1. Ya, untuk teman-teman bisa pakai di kulit langsung gitu. Ya, silahkan. Jadi bisa juga pakai essential oil ini untuk dibalur. Kalau saya nih, teman-teman, karena saya sudah tahu teorinya untuk memaksimalkan penyembuhan, saya biasanya kalau jual paras klasik ini saya kombinasi dengan ginger atau dengan clove steam untuk terapi tertentu. Misal nih, dia punya benjolan atau dia punya radang sendi atau dia punya saraf kejepit. Nah, itu nyerinya sudah tidak ketulungan. Itu nyerinya luar biasa, teman-teman. Makanya untuk memaksimalkan, biasanya kan teman-teman pakai care hot nih. Ya, boleh. Tapi kalau saya biasanya kombinasikan pakai yang ginger atau clove steam yang ini. Nah, ini pakai juga klasik karena butuh pembaluran. Ini kan. Ya, ini kan. Jadi setelah dibalur pakai klasik, ya seluruh tubuh misalkan dibalur pakai klasik, khusus di bagian yang nyeri saya tetes tambahkan dengan ini, dengan ginger atau dengan clove steam. Itu hasilnya luar biasa, teman-teman. Karena ini clove steam atau ginger ini bisa fungsinya untuk memaksimalkan efek anti radang atau anti nyeri tadi. Gitu. Jadi double manfaatnya. Khusus di pusat keluhan saja gitu. Jadi bisa kita lebih maksimalkan. Contoh juga nih, saya punya pasien misalkan dia sinusitis, gampang bersin, gampang ini. Tetap pakai paras klasik ya untuk pembaluran seluruh tubuh secara maksimal untuk penyembuhan jangka panjang, tapi untuk di hidungnya biasanya saya maksimalkan setelah balurkan klasik ya balurkan eukaliptus atau peppermint. Nah, digosok, dibalurkan juga sebagai tumpukan yang kedua. Itu maksimal sekali hasilnya. Boleh ya, nanti teman-teman yang lebih tertarik lagi untuk mengcombine atau untuk memaksimalkan terapi, kita ikut di part 2 ya, teman-teman ya, biar saya nggak terlalu malam. Karena tadi saya janji 1 jam. Teman-teman nanti kita ketemu lagi. Saya ada ngisi lagi di tanggal 4. Kebetulan saya dapat materi webinar kesehatan juga di tanggal 4 bulan depan. Jadi udah dekat seminggu lagi ya. Nanti kita ketemu di sana untuk kelanjutan materi kita. Tapi sebegini saya rasa teman-teman sudah mendapatkan banyak hal pada malam hari ini. Saya senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman pada malam hari ini. Intinya kita punya essential oil yang teman-teman bisa manfaatkan. Kalaupun teman-teman belum punya, nanti bisa pesan atau teman-teman bisa mengerti sekarang lebih jelas ternyata paras klasik ini mengandung begitu luar biasa essential oil yang ternyata
Untuk tunggalnya saja begitu hebatnya, gitu. Apalagi yang sudah dibuat sempurna seperti ini. Ya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan nanti saya jawab di hari ini. Terima kasih banyak Bu Yuni untuk ilmunya, sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih. Baik, saya sangat tertarik dengan kalimat all healing is self healing. Ya, ini jadi pengingat buat diri sendiri juga. Sebelum kita ke pemateri 2, kita dengarkan dulu testimoni kesembuhan dari Ibu Yanti dari Surabaya. Silakan Bu Yanti, selamat malam. Selamat malam Bu Kristina Luma. Gimana kabarnya, sehat ya Bu Kristin? Sehat, puji Tuhan. Ibu Yanti apa kabar? Ya. Baik. Di mana di sana cuaca cerah? Cerah, Surabaya. rawan, ya. Ya, terima kasih MC yang luar biasa Bu Kristina Luma ya. Malam hari ini saya dapat tugas untuk memberikan testimoni. Saya ambil alih sebentar ya, Kristin. Ya, selamat malam sahabat Faras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Priyanti Ningsih dari Surabaya. Saya bertemu dengan Faras tahun 2019 karena suami sakit saraf kejepit, dan saya bersyukur suami terbantu kesembuhannya ya, dan bersyukur sekali di Faras ini produknya banyak sekali ya, jadi tidak hanya minyak Faras ya, kami sekeluarga sudah banyak sekali yang kita pakai produk-produknya ya. Kalau untuk suami bukan hanya ketika sakit saraf kejepit ya, kemarin juga waktu kecelakaan itu sangat terbantu juga dengan Samples dan minyak Faras klasik. Dan untuk saya sendiri, karena saya juga harus mencegah ya, karena ada keturunan diabetes dari orang tua, maka saya berusaha ikhtiar untuk mencegah itu ya dengan rutin mengkonsumsi Samples. Nah, untuk Samples sendiri ini saya banyak sekali testimoninya ya, terutama untuk daya tahan tubuh ya, karena sebagai seorang adik leaders banyak sekali tugas ya untuk menghadiri seminar berbagai kota ya. Kemudian kita juga harus balur-balur ya, dan itu membutuhkan stamina yang prima, dan saya sangat terbantu sekali dengan Samples ya, karena kalau untuk membalur kadang-kadang kita sudah capek, males ya, paling enggak saya area perut dan telapak kaki ya. Nah, selain Samples, putri saya itu juga mengalami sakit haid ya. Nah, itu terbantu sekali dengan VR Rose ya. Namanya anak muda milenial itu nggak suka bau yang nenek-nenek. Jadi VR-nya itu yang cocok VR Rose ya. Jadi baunya harum, bau mawar. Nah, jadi dalam keluarga saya itu semuanya sudah dicoba ya semua produk, dan alhamdulillah semuanya sangat membantu kesehatan keluarga kami ya. Selain itu juga saudara-saudara banyak sekali ya, tetangga seperti itu. Nah, sekarang juga ada produk yang kemarin ya, minuman herbal Kensen. Nah, itu selain Samples ya, Kensen ini juga bagus sekali untuk stamina kita ketika kita menjalankan ibadah puasa ini ya. Jadi saya minumnya pada saat sahur dan mau tidur ya, supaya badan saya fresh ya. Kami semua tidak merasa lemas pada saat berpuasa ya. Dan Kensen ini yang bikin stamina itu kita rasanya segar bugar ya. Jadi seperti tidak puasa seperti itu. Jadi bersyukur sekali lah kita member Faras itu bisa
apa namanya, istilahnya itu semua khasiat kesehatan itu bisa terbantu dari produk-produk Faras ini ya. Mungkin itu ya Bu Christine yang bisa saya sampaikan, bisa saya ringkan. Semoga bermanfaat. Salam sehat, kaya bahagia. Selamat malam. Ya, terima kasih banyak Bu Yanti. Sehat selalu ya Bu. Sama-sama. Iya, terima kasih Bu Christine. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah masih semangat untuk mengikuti sampai akhir Bapak Ibu? Silakan di chat ya. Ketik siap, siap, siap gitu. Semangat. Ya. Baik. Saatnya kita mendengarkan materi kedua yang akan dibawakan oleh seorang Bapak. Beliau penderita diabetes sejak tahun 2016. Rata-rata 400 sampai 500 mg/dl. Setiap hari sudah divonis suntik insulin. 2 macam, yaitu 4 kali sehari, ya, 4 kali suntik. Ditambah dengan obat diabetes dan juga obat neuropati seumur hidup, ya. Berat badan beliau turun drastis. Luar biasanya nih Bapak Ibu, beliau ternyata bisa sembuh dengan produk Faras. Ya. Kira-kira produk apa ya yang beliau gunakan sehingga begitu luar biasanya bisa menyembuhkan keluhan diabetes beliau yang sudah sangat akut. Beliau tentu sudah sangat berpengalaman juga dalam membantu orang lain dalam menangani keluhan-keluhan kesehatan mereka. Di bisnis Faras, beliau sudah mendapatkan bonus uang puluhan juta rupiah per bulan. Ya, di samping sudah mendapatkan reward-reward seperti laptop, HP, motor. Baiklah, mari kita dengarkan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Wisnu dari Surabaya. Selamat malam Pak Wisnu. Selamat malam Pak Wisnu. Malam Bu Kristina Luma, maaf mic-nya mati nyala. Oke. Makin kelihatan segar aja pakai produk Faras. Terima kasih. Silakan Pak, saya beri waktu dan kesempatan. Silakan. Ya, terima kasih. Halo sahabat-sahabat sekalian, saudaraku, baik yang sudah memakai Faras maupun belum. Hari ini saya akan berbagi ya Bapak Ibu, bagaimana Faras sangat luar biasa bagi keluarga kami. Saya sendiri memang benar apa yang dikatakan Bu Kristina Luma, saya diabetesnya sangat akut. Bahkan kalau malam hari saya cek gula darah saya masih sekitar 400-500, bahkan 600, saya harus suntik lagi. Jadi bisa 5 kali sehari. Saya suntiknya 20 bagian atau 20 klik ya, suntik insulinnya. Nah, alhamdulillah mulai 2019 akhir, sekitar November, saya mulai pakai. Yang awalnya saya pakai Faras itu, saya merasa kayaknya ragu-ragu juga seperti apa yang Anda pikirkan juga. Tetapi setelah saya menyadari, saya benar-benar belajari, ternyata masuk akal. Ya, masuk akal di balur bisa menyembuhkan karena 80% langsung masuk ke tempat yang bermasalah di dalam tubuh, organ tubuh kita. Saya sampai malu Bapak Ibu, dulu itu saya kemana-mana harus pakai pampers. Kenapa? Karena diabetes itu kalau buang air kecil nggak bisa ditahan.
Jadi saya harus pakai pampers. Berat badan saya turun sampai 49 dari 72. Jadi kemana-mana saya juga harus pakai jaket karena malu. Ya, tulang saya kelihatan semua. Alhamdulillah, dari suntik 4 kali sehari, 20 klik, 20 bagian. Saya baluin Faras, klasik ya Bapak Ibu ya, di bagian ulu hati, seperti yang diajarkan oleh Bapak Putu Eka dan Ibu Prani, juga Bapak Gedi yang selalu mendampingi kami. Perlahan-lahan dari 20 bagian atau 20 klik itu saya turun jadi 18, turun jadi 15, turun jadi 12, turun jadi 8, turun jadi 5. Nah, kemudian dari 5 itu kadang saya suntik sehari sekali, kadang sehari 2 hari sekali. Nah, pada saat saya menurun itu secara lab yang HbA1c saya dulu itu sekitar 11,8, 11,9 bahkan sampai 12,3. Alhamdulillah berangsur-angsur turun menjadi 9,6, 8,4. Kemudian setelah di insulinnya saya kurangin berangsur-angsur, tes HbA1c saya naik lagi jadi 9. Tetapi terus turun, kemarin itu akhirnya 7,8. Jadi HbA1c itu kalau orang sehat di bawah 6,5, kalau pradiabetes di bawah 7,8, kalau di atas 7,8 itu sudah diabetes. Nah, alhamdulillah sekarang saya sudah yang dulunya saya makan itu harus dibatasi hanya 2 sendok makan dan juga mungkin umbi-umbian direbus Bapak Ibu ya, atau pisang rebus. Sekarang saya makan, saya sudah normal lagi. Itu sangat bahagia. Dulu saya sangat sedih karena sesama dokter sudah divonis obat seumur hidup. Nah, Bapak Ibu, saya mulai materi saya malam ini Bapak Ibu ya. Saya akan membuka dengan sebuah materi. Saya izin buka materi Bapak Ibu, bagikan materi. Saya buka dengan ini Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Tolong di chat. Silakan chat. Apakah kelihatan? Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Masih bertahan 8.800 orang. Wah, orang-orang hebat ya. Nah, ketika Anda sakit, maka segala sesuatu yang ingin Anda lakukan akan tertunda. Betul sekali Bapak Ibu. Saya rasakan itu. Saya rasakan. Saya sangat merasakan bagaimana kalau orang sakit itu pasti kegiatannya akan tertunda bahkan tidak tercapai. Karena saya melihat kakak saya, orang tua saya, saudara saya, teman saya yang dokter. Saya punya seorang teman dokter, itu beliau ahli saraf di Rumah Sakit Husada Utama, itu juga kena stroke Bapak Ibu. Sampai tidak bisa melakukan banyak hal. Akhirnya hanya di tempat tidur selama 3 bulan. Nah, singkat cerita, suatu hari istrinya menghubungi saya, dan juga saya terangkan cara memakai minyak Faras klasik dan pemakaiannya, termasuk dengan Samples. Alhamdulillah, tidak pakai lama Bapak Ibu, singkat, hitungan bulan itu 1 bulan itu beliau sudah bisa duduk, sudah bisa makan. Yang awalnya tangannya hanya tidak bisa digerakkan Bapak Ibu ya, itu sudah mulai bisa belajar makan. Kemudian 2 bulan sudah mulai bisa pakai kursi roda yang awalnya hanya di tempat tidur. Kemudian 3 bulan kemudian mulai belajar jalan, dan 4 bulan kemudian itu bulan September akhir Bapak Ibu, Januari
Saya mau berangkat ke Bali, ternyata beliau sudah mulai berjalan tanpa tongkat, belajar jalan. Sudah mulai bisa menali sepatu, mulai bisa mengancingkan baju, itu sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa kita, ya Bapak Ibu, yang selama ini kita ingin sekali lebih sehat, bisa pulih seperti sedia kala. Nah, Bapak Ibu, saatnya ini kita mulai mengetahui apa sih alasan kita bergabung di bisnis Faras ini, Bapak Ibu. Ya, salah satunya saya dulunya karena perusahaan saya bangkrut dan saya membuka usaha sendiri juga beberapa kali bangkrut, pasti saya mencari penghasilan. Nah, di Faras ini kita ada penghasilan Bapak Ibu, yaitu bonus. Ini yang sangat luar biasa. Yang dulunya saya hampir setiap hari, ini juga salah satu faktor stres saya, banyak didatengin debt collector, akhirnya satu persatu permasalahan saya diselesaikan. Kemudian saya mendapatkan di sini, ini adalah sebuah bisnis yang sangat mulia. Kenapa? Karena memberikan harapan-harapan kepada orang-orang yang sudah merasa tidak punya harapan untuk sembuh atau pulih. Karena sudah stempel oleh dokter bahwa harus minum obat seumur hidup. Jadi kita bisa memberikan solusi bagi mereka. Itu bagi sudut pandang kesehatan. Kemudian kalau kita ketemu teman, saudara, atau kerabat yang tidak memiliki penghasilan, kita bisa memberikan penghasilan kepada mereka melalui bisnis Faras. Ya. Nah, ini sangat mulia sekali Bapak Ibu. Banyak sekali orang di luar sana membutuhkan Faras Bapak Ibu. Nah, yang ketiga ini sudah saya jawab. Kemudian modalnya juga sangat kecil, tapi untungnya besar. Sudah jelas sekali, ya. Nah, hebatnya ini adalah karya anak bangsa. Ini produk asli Indonesia dari warisan Nusantara yang pabriknya ada di Bali. Nah, kemudian pabriknya juga milik sendiri Bapak Ibu. Jadi tidak tergantung dengan perusahaan lain, ya. Nah, di sini artinya kita akan membuka lowongan kerja yang sangat besar. Faras masih belum terlalu dikenal Bapak Ibu di Indonesia, tapi manfaatnya justru sudah sampai ke luar negeri. Ya, ini sangat luar biasa. Nah, artinya ini adalah lowongan kerja yang sangat besar sekali. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu apa yang saya bicarakan ini? Siapa yang setuju? Silahkan angkat tangan, silahkan chat Bapak Ibu. Iya, Bu Kristina Luma setuju. Oke. Siapa lagi yang setuju? Oh, oke. Saya yakin banget Bapak Ibu ya, kita pengen menjadi orang yang bermanfaat karena hanyalah orang yang sukses yang bisa menuntun orang lain. Orang buta tidak bisa menuntun orang lain. Jadi Bapak Ibu berusahalah untuk sukses, untuk mengajak banyak orang di bisnis Faras ini. Ya, saya sangat suka. Nah, kemudian Bapak Ibu, keputusan Anda hari ini akan berpengaruh besar pada kehidupan Anda ke depannya. Saya sangat setuju. Saya dulu begitu saya ditawari oleh Bapak Gede Supariana dari Bali, dari Lombok, saya langsung mengambil keputusan ini. Karena saya yakin saya pertama ingin sembuh, yang kedua saya ingin menyelesaikan masalah ekonomi saya. Ternyata benar-benar banyak sekali pengaruhnya pada diri saya dan keluarga saya. Nah, saatnya bergabung menjadi keluarga besar Faras Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu
bergabung dengan bisnis Faras. Pertanyaannya, Wisnu, gimana caranya bergabung? Oke, kami akan memberikan penawaran Bapak Ibu. Ini sangat menguntungkan sekali, ya. Yang pertama, paket bisnis. Nah, ini sudah kelihatan sekali Bapak Ibu. Kita dengan bergabung 3.400.000 sekian, kita sudah untung 500 sekian Bapak Ibu, hampir 600. Ini kalau paket B, ya. Terus kemudian yang paket B kita sudah untung 700.000. Nah, ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Produknya itu laris manis Bapak Ibu. Saya satu hari bisa jual Faras Klasik 1 sampai 3 botol satu hari rata-rata. Nah, bisnis ini sangat benar-benar menguntungkan. Tetapi tujuan pokok utama saya bukan cari untungnya. Saya ingin berbagi kesejahteraan bagi orang banyak. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itulah Bapak Ibu yang membuat saya ingin sekali bermanfaat. Ya. Nah, Bapak Ibu, katanya modalnya kecil Pak Wisnu. Ini saya bilang kecil Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya dulu buka makanan ringan, snack, itu paling nggak modalnya 5 juta, 7 juta. Walaupun saya waktu itu nggak punya uang, Bapak Ibu. Saya dipinjami sama teman, tapi tetap hutang. Kemudian saya pernah buka percetakan. Juga sama, saya pinjam dari saudara. Modalnya 10 juta, Bapak Ibu. Nah, setelah saya berpikir, waktu kenal Faras, bikin rombong untuk nasi goreng aja atau bakul sate atau soto aja sudah 10 juta Bapak Ibu. Belum makanannya. Nah ini modalnya sekitar 2,9 sampai 3 jutaan. Tergantung produk yang Bapak Ibu pilih ya nantinya. Nah ini merupakan kesempatan besar Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu bisa membuat keluarga Anda jadi sehat. Sudah untung, dapat sehat lagi. Ya kan? Nah, untung 600 berarti kan sudah paling nggak dapat 2 produk untuk dipakai pribadi secara gratis. Pak Wisnu, saya nggak punya uang. Kalau segitu, oke, saya akan tawarkan paket yang lebih murah, Bapak Ibu. Ya, ini ada paket kesehatan senilai 500.000. Haknya sama Bapak Ibu, ya, haknya sama, tetapi Bapak Ibu hanya mendapatkan produk seadanya, ya. Ini hanya untuk dipakai diri sendiri dulu Bapak Ibu. Untuk Anda pakai diri sendiri dan keluarga Anda. Kalau kesehatan, Anda mendapatkan klasik 1 botol dan Faras Natural Oil 60 1 botol. Kalau Anda ambil yang VR, Anda mendapatkan 6 rose dan 6 botol VR yang natural. Atau mungkin yang diterangkan Bu Prani tadi, Bapak Ibu mendapatkan 5 botol Rosevara aneka tanaman, ya. Nah, ini Bapak Ibu sangat penting sekali. Kalau saya tawarkan yang ini. Ini sangat menarik banget. Banyak sekali promo-promo yang menarik di paket bisnis ini. Ya. Nah, banyak sekali orang yang sudah sukses Bapak Ibu. Saya melihat sendiri, saya bersalaman dengan beliau-beliau, saya belajar dengan beliau-beliau. Nah, ini tadi ada salah satunya Ibu Prani yang tadi menjadi narasumber pertama kita ya. Kemudian ada Bapak Pase, Pak Andi, Pak Halid, terus kemudian Pak Wayan Tulus ya. Kemudian ada Ibu Genting dari Medan, ini sangat juga luar biasa. Dia seorang guru PNS tapi juga berhasil di Faras. Nah, saya yakinkan Bapak Ibu
ambil keputusan, segera hubungi pengundang Anda yang mengajak Anda, jika Anda belum bergabung, segera bergabung. Saya yakin Bapak Ibu akan mendapatkan kebahagiaan. Sehat, kaya, bahagia. Terima kasih, Ibu Christine Luma. Terima kasih Pak Wisnu untuk materinya. Bapak Ibu, kalau yang belum menjadi reseller Faras, ayo ambil keputusan malam ini juga untuk bergabung dan silakan kontak orang yang mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri webinar kita pada malam hari ini. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Wisnu. Sama-sama Bu Christine. Bapak Ibu yang masih bertahan sampai saat ini luar biasa ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk hadiri webinar kami selanjutnya, yaitu Peluang Bisnis Faras. Besok, Rabu tanggal 29 Maret, terbuka untuk umum ya. Silakan besok hadiri webinar kita ini. Membicarakan tentang peluang bisnis Faras secara detail Bapak Ibu. Baik, sebelum kita akhiri webinar kita malam hari ini, kita foto bersama dulu ya. Silakan Bu Cecil. Oke, teman-teman, silakan dibuka kameranya. Berikan senyum yang cantik, yang paling ganteng. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, Kak Christine, sudah. Terima kasih Bu Cecil. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak karena masih bertahan sampai akhir acara kita pada malam hari ini ya. Semoga webinar kita pada malam hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Saya sebagai MC malam hari ini mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata dari saya. Mohon maaf. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat malam. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita.
Halo. Selamat malam. Malam. Puji Tuhan.